udah lama banget kita tidak merasakannya dan akhirnya setelah sekian lama formula ini dipakai lagi dan ini tuh sebuah kalau buat anak-anak sekarang mungkin yang baru menonton anime kayak gini ini sebuah inovasi yang baru tapi yo minasan ohakou gozaimasu. Balik lagi ya, ini bukan ini Hakwaseo guys. Betul, ini bukan. Ini bukan Hakwaseo, ini bukan podcast tapi ini Bongkar Spare Part. Kebetulan kita bertiga ya. Yang mana kalau ada saya, ada Rio dan Il itu biasanya Hakwaseo. Betul. Ini maksudnya untuk duduknya jadi udah Hakwaseo deh. Dan dengan background seperti ini biasanya podcast tapi ini bukan keduanya, tapi ini adalah Bongkar Spare Part. Karena kita setelah merayakan ulang tahun Hako yang pertama ya, setelah vakum itu, akhirnya kita menggunakan konsep baru. Salah satunya Bongkar Spare Part. Betul, karena udah di vakum cleaner yang kemarin. Gay. Lanjut. Nah sekarang ini karena ini Bongkar Spare Part, kita mau bongkar apa nih guys? Betul. Kita membongkar aib orang lain. Ayo bongkar aib Il hari ini juga. Oke, hari ini dari aib saya yang pertama. Kebetulan ini di musim ini juga udah mau berakhir juga ya. Betul. Musim ini ya. Spring. Udah berakhir kayak video ini tayang. Ya, betul. Anime ya. Kita ngebahas tentang anime. Anime musim ini tayang. Betul. Gak bentar lagi aja kan distrek apa itu apa lu? Gimana ngobrol wacet anjir. Bodoh banget sih. Sorry guys, intermezzo. Iya. Nah itu musim anime itu di musim ini tuh udah hampir mau beres. Spring udah beres ya. Kita menjelajah ya, lebih tepatnya mengarungi lautan. Kita nonton anime aja yang ada di musim ini dan ternyata di musim ini tuh banyak anime-anime yang lagi rame ya. Gold Gem. Betul. Sampai yang sampah-sampah juga ada ya. Dan kita akan memilih dari kita masing-masing yang terbaik di musim ini itu apa. Karena emang benar-benar unik aja di musim ini. Yes. Dari musim-musim sebelumnya tuh kayaknya kombinasi storyline, genre. Betul. Itu tuh udah benar-benar genre-genre yang langka dan storyline yang dulu kita pernah mengoceh tentang anime-anime betapa busuknya sekarang. Anime dan setelah di spring ini semenjak ada ini juga ya, anime Solo Leveling tuh yang katanya bagus banget ya. Katanya bagus banget. Orang bingung sampai sekarang bagusnya dari mana. Masa bisa ngalahin Frieren gitu. Betul. Dari segi dia tuh ngambilnya tuh kan dari beberapa kan. Pokoknya tuh si Frieren tuh masuknya tuh bukan dari segi animenya masalah. Apa tuh? Entah dari back sound atau apanya atau dari grafik visual ya. Visual. Sisanya tuh Solo Leveling. Bahkan sampai One Piece pun digeser ya. Betul. Shock. Gel sekelas One Piece ya. Gila Solo Leveling tuh padahal manganya kayak emang tipikal anime yang untuk anak-anak zaman sekarang. Cuman kita nggak bahas itu ya sekarang. Oke. Itu kan musim kemarin ya. Ya yang lalu biarlah berlalu ya. Seperti itulah ya. Nah juga konsep baru. Betul. Udah sampai situ dong kita bahas. Terima kasih udah belum. Belum. Jadi dimulai dari siapa dulu deh? Dari sini aja lah ya. Dari orang. Boleh. Untuk musim ini mungkin banyak ya beberapa anime-anime yang meliriskan season-season selanjutnya seperti salah satunya ada Eneno Sobotai, ada Windbreaker, dan masih ada beberapa anime lainnya ya. Tapi yang orang notice di musim ini ya yang paling menarik itu adalah Lazarus. Jadi anime ini tuh ngebahas tentang Mati Suri bukan? Bukan. Nggak, soalnya Lazarus Effect itu ngebahas ada itu. Iya, Lazarus Effect itu ada itu. Kata-kata bagus dari Mati Suri. Entah ini kan orang kan nggak baca manganya juga ya, sengaja biar surprise aja. Dan mungkin dari kata Lazarus itu bisa dikatakan seperti itu. Karena inti dari ceritanya ini adalah ada seorang dokter yang membuat sebuah obat. Lebih ke indikasi narkoba tapi lebih kecil gitu, jatuhnya kayak kita ngerokok gitu kan, diperbolehkan untuk publik. Ternyata setelah 3 tahun si dokter ini tuh hilang 3 tahun. Muncul lagi bilang bahwa obat yang gua buat itu bisa membuat kalian pada meninggal. Jadi boleh masukin jokes gak? Berikan waktu 1 bulan buat nemuin gua gitu. Kalau lu nggak bisa nemuin gua ya lu semua pada mati satu dunia. Aing mau masukin jokes dulu boleh gak? Mana tuh, ya? Kata Sahrul katanya anime yang dagang online Lazada. Wah. Mending langsung ngomong sebenarnya. Tapi dia kalau di layar jokesnya agak lancar ya. Cuma kata jokes sih.
Udah tadi pecah mulu tuh. Pecah. Parah anjing. Tapi dari Lazarus ini yang menurut orang menarik adalah kenapa anime ini gak banyak dilirik oleh orang-orang lain ya. Karena mungkin dari segi temanya yang agak ini ya. Agak cyberpunk futuristik kayak gitu. Ditambah ya bukan tipikal yang adventure kayak Solo Leveling atau Kimetsu no Yaiba, tapi ini emang ya misteri menemukan seseorang tuh gimana caranya. Karena ini satu dunia mencari satu orang. Oh iya, orang sempat ini tadi orang nggak kan gara-gara si Sasha bikin jokes kan. Iya. Dia tuh yang emang si profesornya tuh bikin obat kan. Iya. Yang punya yang sampai 3 tahun kah? Sampai terus emang bener-bener saat terakhir gitu kan baru dikasih tahu ya kan. Baru dikasih tahu. Bakal nonton itu. Karena tidak menonton. Sebenarnya dia konsepnya tuh menarik kayak ini lagi nggak kayak Sao nggak sih? Itu dan orang-orangnya yang dicari tuh bukan kayak dia tuh CIA bikin anggotanya enggak, tapi dari orang-orang yang dari penjara, terus orang-orang yang punya masalah itu tuh dikumpulin untuk cari si dokter itu. Oke. Soalnya yang minum obat itu tuh bukan cuma orang-orang bermasalah, orang-orang normal pun juga minum. Normal juga minum. Karena emang dianggapnya tuh obat yang benar-benar menyembuhkan, nggak punya efek samping. Oke. Tapi ternyata di balik itu ada efek sampingnya meninggal 3 tahun. Kalian akan meninggal. Kayak kenal sesuatu gitu di dunia nyata ini. Itu dari orang sih untuk musim ini. Oke. Untuk musim ini. Kalau dari grafik dan segala macamnya nggak ada minusnya. Ya nggak ada yang apa gitu, misalkan menariknya dari kan dari segi storyline kan emang menarik kan. Betul. Ya kalau misalkan dari opening, ending dan segala macamnya nggak ada yang menarik. Yang menarik tuh pertama kalau kalian tahu Cowboy Bebop, kayak gitu. Jadi setnya tuh kayak futuristik cyberpunk gitu. Betul. Itu terus setiap A-catch-nya yang pertengahan animenya itu tuh cuma tulisan Lazarus tapi dengan tipografi yang beda-beda. Itu yang menarik, gak kayak sesuatu yang selalu diulang gitu kan. Itu benar-benar kayak tulisannya tuh Lazarus doang A-catch-nya, tapi ya fontnya beda-beda. Dan yang paling menarik adalah lagu-lagunya itu lagu-lagu jazz. Itu benar-benar bebop banget ya. Itu kayak setiap adegan perang atau adegan kayak dramanya itu lagunya pakai lagu-lagu jazz. Dan studio yang membuat adalah MAPPA. MAPPA sih gacor-gacor ya. So far ya. So far sih gak macam-macam ya kalau studio MAPPA ya. Mungkin adalah 1-2 kayak anime yang hancur itu ya. Ada. Itu sih. Betul. Nah, dari mana? Kalau dari orang nyetek dulu ya. Enggak, kan ada yang waktu itu komen. Oh iya betul. Apa-apa lihat HP. Iya. Ini saya lihat koran loh. Kan biar lebih spesifik aja. Lebih kalau aja sih. Kalau dari orang sih ada satu ya jatuhnya sih anime tapi juga disebutnya donghua. Cina berarti. Dia berasal dari Cina. Cuman emang ada dubbing. Jadi emang anime ini berasal dari Cina dan emang ada dubbingnya, dubbing Jepangnya. Oke. Emang langsung didubbing seorang Jepang. Kayak Solo Leveling berarti lah ya. Iya, Solo Leveling Korea. Cuman ya emang ini ada. Tapi kan kalau Solo Leveling bedanya kan dia kan emang produksinya kan emang produksi Jepang kan. Oh iya. Makanya dia disebutnya sebenarnya anime. Oke. Kalau si anime yang orang mau sebutin ini tuh dia emang benar-benar proyekannya orang Cina. Emang studio produksinya juga dari Cina langsung. Berarti emang tulisannya made in China. Kalau Solo Leveling itu kan Korea, tapi karena emang yang ngambilnya langsung dari studio Jepang. Iya. Yang adaptasinya dari Jepang. Nah, kalau ini tuh yang menariknya nanti ada hal menarik soal si production house-nya untuk anime ini. Nah, jadi kan dari orang belum spill judul kan? Betul. Nah, judulnya itu To Be Hero X. Tidak asing ya. To Be Hero X. Apa yang kata-kata POP itu kalau udah ada X itu udah pasti bagus banget. Betul. X-Men. Ya, X-Men kalau nggak ada X cuma laki-laki doang. Ya, betul. Alien X, kalau nggak ada X Alien doang kan. Betul. Natal. Oh iya, Natal kalau nggak ada X-nya cuma jadi mas-mas doang. X-mas. Jadi kalau dari sinopsis To Be Hero X ini tuh sebenarnya dia ngambil dari kayak jatuhnya sebenarnya konsep dari ngambil dunia nyata juga. Karena kan selama ini tuh kita hidup berdasar kalau misalkan kita emang selalu menyelam dalam dunia
Kegelapan. Nggak, dunia sosial media. Oke. Kita sering ngelihat orang-orang, atau juga kayak udah pernah kita bahas dari dulu. Kalau misalkan kita ngelihat sekarang orang-orang itu banyak yang hidup berdasarkan kata-kata orang lain atau definisi dari orang lain. Nggak punya pendirian lah ya. Ya, atau emang berapa itu namanya? Apa? Ya berkaca dari kehidupan orang lain, atau emang orang lain ini harus kayak gini. Ah, dia ikutin. Memvalidasikan kata Ya, orang lain. ya, nah. Jadi sebenarnya To Be Heroics ini tuh mengambil konsep seperti itu dari dunia sosial. Karena orang-orang di dunianya To Be Heroics ini, dia itu bisa mempunyai kekuatan super itu berdasarkan orang yang menyukai dia, atau orang yang jadi banyak kayak follower. Ya, jadi banyak follower. Tergantung sebanyak apapun follower maneh, itu menentukan seberapa kuatnya maneh. Seberapa kuat ini berarti kan bukan sesuatu, anggaplah kayak orang pengennya kekuatan api gitu. Berarti kan nah itu gimana? Sebuah konsep kekuatannya pun ditentukan oleh followers. Damn. Itu tuh kayak ini ya, kayak ada pokoknya manga yang baca, lupa judulnya apa, tapi dia ada sangkut pautnya sama Arcane kan. Kayak ada yang mayor itu kan, ada Lover, World. Nah itu tuh ada salah satu kekuatannya dari Lover itu, dia kekuatannya itu didapatkan seberapa banyak orang yang mencintai si pemegang Lover ini. Semacam itu. Jadi kalau emang benar-benar tuh kayak, jadi ini yang orang paling ingat banget ya, ada satu hero. Dia itu dulunya seorang pemadam. Bomba. Oh, dia bomba. Ya. Ini orang lupa episode berapa, cuman yang pokoknya tuh dicerita itu dia seorang bomba dan dia nyelamatin anak kecil dari gedung yang meruntuh, dia tahan. Saking kerennya tuh. Hero banget ya. Ya, hero banget. Nah, dari situ tuh udah banyak yang notice si orang ini. Ya. Jadi tuh di sana tuh udah kayak semua manusia tuh punya chip. Orang, iya, kayak entah chip atau apa, tapi di tangannya tuh ada yang menandakan orang yang mengikuti mana gitulah. Oke. Itu. Jumlah followernya di sini. Ya, jumlah follower tuh udah ada di tangan. Oke. Ya. QR-nya ya. Yes. Nah, terus tuh habis itu, karena itu, jadi akhirnya si Bombo ini tuh punya kekuatan super. Dan ada si positifnya, dia itu adalah orang yang kuat. Itu kekuatannya. Dia saking kuatnya, apapun dia bisa, pokoknya tadi bisa angkat beban tuh kayak Superman lah. Kayak Superman, cuman dia nggak terbang. Seingat orang dia nggak terbang. Tapi dia emang kekuatannya kuat banget. MC-nya berarti nih? Enggak. Jadi di sini tuh kayak cukup sinopsisnya hero. Berarti. Iya, sinopsisnya itu tadi. Cuman jadi ini ada satu hero ini yang orang inget banget karena tadi ngikutin dari si follower kan. Sampai ngikutin follower. Oke. Habis itu pokoknya si Bomber ini kekuatannya kan tadi kuat, tapi dia ada minusnya. Dia tidak bisa menunduk. Ingat gak yang jokes kita yang nggak ada siku? Yang gitu. Dia literally gitu. Dia nggak bisa buka celananya karena nggak bisa nunduk. Kalau boker. Terus dan ya pokoknya berbagai, dia tidur nggak bisa tidurnya berdiri. Kasurnya tuh jadi ditempel di tembok, dia sambil berdiri. Menunduk tuh kepalanya atau badannya apa gimana? Semua, jadi emang benar-benar gak bisa merendah. Orangnya tuh jadi kayak emang dia tuh lambangnya kaku. Lambangnya tuh lambang tegap banget, jadi emang jadi sama si followernya tuh udah dianggap orang yang tegap sampai si ininya pun akhirnya nggak bisa. Itu karena dia idealisnya seperti itu atau emang dia punya penyakit yang nggak bisa? Tadi karena followersnya. Jadi apapun yang terjadi di dunia itu tuh ya berdasarkan followers mana. Kalau misalkan mana mau punya kekuatan. Oke, tadi kan mereka bilang ya tidurnya tuh pun berdiri kan. Ya. Udah kepikiran kalau misalkan bokernya itu toiletnya terus di dinding. itu ya kan ada kan. Ya itu singkatnya dari si konsep si kekuatannya. Jadi kekuatan mana itu ya itu berdasarkan followers mana. Oke. Nah, yang menariknya lagi tuh di sini tuh tadi production house-nya. Dia nggak cuma 1, tapi 3. Anjing, 3 PH yang ngegaram itu. Yes. Jadi dia kerja sama Bilibili, Aniplex sama Bidream. Dia tuh bener-bener PH atau supported by doang? Jadinya collab. Oke. 3 PH digabungin jadi satu dan membuat sebuah karya gitu. Yes. Itu gede tuh ya kakaknya anjir. Iya. Saking besarnya uang mereka tuh kan. Grafiknya 2 biji. 1 grafik anime, 1 grafik anime Cina.
yang Anjir. jelas 3D-nya tuh. Oke, oke, oke. Dengan dengan CGI CGI Cina ya. Dan kalau misalnya udah masuk action dan segala macam ya, berubah jadi anime. Anjing. Langsung berubah. Itu bener-bener dari satu frame misalnya. Iya, artnya langsung berubah Punya transisi. total. Iya. Anjir itu Total kayaknya berubah. itu menarik sih itu. Flashback mereka punya animasi sendiri, action punya animasi sendiri, cerita inti animasi sendiri. Wah gila sih. Itu menarik sih. Wah gila sih. Dan emang dari episode yang masih yang tonton ini, jadi baru beberapa hero yang dikeluarin, baru beberapa yang di-spill. Yeah. Dan emang kata si author pembuat animenya, semakin lama nanti panjang episode-nya. Jadi cerita kan biasa tuh ngembang ke suatu titik kan. Betul. Ya, nah ini tuh dia mengembangkannya ke sesuatu yang lebih gelap. Jadi katanya emang makin lama tuh, Dark deh. iya hal-hal yang ditunjukin tuh makin gelap, makin dark ceritanya. Emang Sumpah. Kayak berserker ya. Wah, sumpah. Enggak, bayangin aja bayangin episode 1 hero yang katanya emang pokoknya hero yang kesannya baik dan segala macamnya udah Goddamn. Oh, itu menarik sih. iya. Emang Itu- kita itu- harus menyelam ke dalam dunia Betul. kegelapan. Sumpah. Jadi Vibe-nya bener-bener berserk banget ya. Itu asik sih. Asik dan kayaknya. emang kata si autornya sendiri pun si hero yang tadi bunuh diri ini tuh dia emang image-nya tuh baik. Yep. Di luar. Cuma di dalamnya tuh emang ada keburukan-keburukannya sendiri. Nah, dan Kayak itu yang harus manusia banget ya. Wah, emang benar-benar bawa-bawa isu sosial banget lah pokoknya gitu. Kayak kalau nggak tapi sebaliknya. Ya, betul. Di luarnya jelek, dalamnya jelek. Bongkar spare part. Masih dibongkar spare part. Terbaiknya itu karena ya itu dari segi cerita tuh kayak emang benar bukan cerita tentang superhero dan segala macam yang klise. Iya. Dari grafik sudah Betul. dari grafik dan visual udah pasti itu unlimited budget. Tuh. Gila. Dan emang ya tadi production house-nya sampai 3, Bro. Collab. Tapi tadi juga yang mendengarkan dari mana itu bener-bener yang ini tuh beda banget sih. Iya, mas saya Itu berasa jarang banget banget. ya emang benar-benar bawa Baik isu sosial visual. sekarang gitu. Wah, gila. Orang tuh sampai kayak ini kolaborasi beda negara loh. Yep. Betul. Itu pasti hasilnya pasti bagus. Dan juga ini sebuah fun fact juga ya, di mana Cina tuh emang lagi nge-supporting Ya kan, beneran. si produksi animenya. Ya, Tuh. ya. Itu gila-gila juga ya, namanya Cina udah tahu lah masalah uang-uangan itu udah bukan hal Udah yang bukan hal yang kecil-kecilan mudah. lagi gitu. Udah bukan hal yang sulit lah Iya. ya. Kenapa orang setuju dengan hal ini? Karena pertama si Cina-Cina ini selain bikin anime kayak gitu kan, orang tuh sampai tergait sampai namanya iklan di TikTok. Itu cerita Cina anjir. Iya, itu Itu benar. Iya, Itu- iya. Itu benar. Bro, itu iklan, bro. Singkat Bagaimana padat dengan dan anime tidak yang jelas ini? sebenarnya kan. Tapi karena tidak jelas itu kita tertarik Iya. dari tonton. Yang mana itu tuh yang di TikTok tuh si drama-drama Cina itu tuh Iya. kita udah tahu endingnya apa tapi kita tetap tonton. Betul, meskipun dubbing Indonesia. Betul. Nah, kata Aldrin tuh. Sikat pada Cina. Astagfirullahaladzim. Wow. Ini harus di screen recording ini. Nah, itu kalau dia bilang To Be Hero X itu wajib ditonton untuk yang belum nonton. Ya emang yang selama ini nggak pernah berani nonton film donghua itu ini salah satu donghua yang Yeah. menurut orang bagus karena emang salah satunya ada dubbing Jepangnya. Oke. Dia tetap feel Feel vibe nonton ya, anime nonton anime tetap ada. Kayak Apalagi Rise of the Ring ya. Sumpah grafiknya bagus banget. Pintu masuknya buat kalian yang pengen Yes, mencoba Betul, mencoba. Iya. donghua ya. Dan soalnya emang donghua yang sekarang bakal keluar setelah ini tuh emang digadang-gadang seperti kandang akan sangat-sangat bagus. Bagus sih, Ya. pasti sih. Apalagi dengan adanya campur tangan dari Bilibili. Betul. Yang mana pasti Aniplex. supportan duitnya tuh udah tahu. Ngayun. Nah, itu kalau dari Aing. Lanjut. Nah, ini terakhir dari saya berarti ya. Oke. Kalau saya sih sebenarnya ini bukan cerita yang sangat menarik begitu apa ya dari storyline-nya yang begitu wah kayak tadi apa? Iya, iya. Big Hero 6. To Be Hero X. To Be Hero X. Siapa mau jadi Big Hero anjing? Ah, Big Hero 6 anjing. Disney aja. Ya, Marvel itu Marvel. tapi buat Aing itu buat ditonton ketika lagi nyantai, refreshing atau lagi kepala lagi sumpek gitu pengen Masih nonton anime. pasti slice of life. Betul. Sudah pasti. Dengan judul Witch Watch. Oh, Watch, iya. Bukan napit ya guys kalau nggak nonton Slam of Life. Betul. Udah berat banget soalnya itu kan. Di mana itu nyeritain tentang seorang penyihir bernama Nico dan satu lagi Aing tuh lupa Si nama ininya ya. cowoknya. Baruhiko. Lupa- Nyetek dulu lupa bentar. namanya. Morihito. 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 Moichan. Moichan, betul.
panggilannya Kan Mui-chan. tadi bisa Karena si siapa? Kayak jadi lupa lagi nama penyihir tadi. Si Niko. Niko. Si Niko itu tuh Niko nih, ya kan tahu diam. si Niko itu tuh lidahnya pendek, jadinya dia cadel gitu kan. Oke. Nggak bisa Iya, ngomong nggak bisa Morihito, ngomong jadi dia Morihito. Iya. Jadi dia manggilnya Mui-san. Mui-chan. Mui-chan tuh. Nah, ini tuh sinopsisnya tuh tentang si Penyihir. Ciko, penyihir. Yang mana dia depan tuh. bener mana dia tuh masa kecilnya berpisah sama si Mui-chan. Oke. Akhirnya dia bertemu lagi ketika sudah dewasa karena ada beberapa hal yang terjadi dan kebetulan bapaknya juga dia ada urusan pekerjaan harus keluar dan akhirnya mereka tinggal satu rumah. Setelah bertemu kembali dia tinggal satu rumah dan menjalani hari-harinya yang random itu. Nah, kenapa buat ini refreshing enak buat dipakai refreshing gitu kan. Ketika apalagi sumpah nonton anime kadang kayak malas banget itu buat nonton yang berat-berat. Ya ini tuh bener-bener membawakan vibe kita nonton anime pada zamannya ada skate dance, terus ada parodi. Iya betul. Oh, Gintama. Ya. Dan komedi-komedinya mereka. Oh, jangan-jangan absurd ya. Aing tuh sempat lihat ada satu anime dia lewat Ya. Reels. Ada satu anime dia ngeparodiin Infinite Castle-nya Kimetsu. Iya betul. Itu ya? Betul. Oh, itu dia. Anjir itu. Dia punya kemampuan sihirnya, terus dia melakukan sebuah trik sihir dan kebetulan waktu itu yang itu kalau nggak salah episode 2. Iya. Oh, masih awal-awal ya. Masih awal. Ketika gurunya kan dia wibu. Dia masuk kelas terus apakah ini Infinite Castle? Itu sih lucu sih. Buat Aing itu sebuah penyegaran lagi dan itu sebuah formula. Karena udah jarang banget anime-anime Betul. yang memparodikan anime lain ya. Itu kalau misalnya kalian bisa sebenarnya lebih relate lagi itu lebih ke asobi-asobase. Oh iya. Karena emang dia vibe-nya juga masa-masa anak SMA. sekolahan SMA gitu. Dan ini tuh menceritakan tentang penyihir dan juga si Mui-san ini sebagai ogre, tapi dia bukan fantasi yang bener-bener ngambil. Cowoknya ogre. Iya, dia ogre. Enggak berotot gigi taring Enggak. panjang itu enggak? Jadi dia tuh hasil Jelek. evolusi enggak jelek. Evolusi ketika bertahun-tahun lamanya dan mereka jadi manusia bener-bener mirip manusia aja gitu. Oke. Nah itu sebuah bukan fantasi yang dia ngambil kayak apa namanya isekai pada lainnya gitu, benar latar belakangnya biasanya di era-era medieval atau apa. Oke. Tapi ini bener-bener anak sekolahan aja gitu dengan kekuatan sihirnya. Oh iya, ini sebuah formula. Iya. Ini sebuah formula Iya, anime betul. yang bener-bener sangat udah lama banget kita tidak Iya. merasakannya dan Betul, akhirnya setelah sekian lama formula ini dipakai lagi dan ini tuh sebuah kalau buat anak-anak sekarang mungkin yang baru menonton anime kayak gini ini sebuah inovasi yang baru tapi Iya betul. ya itu sebuah penyegaran lagi juga untuk kita udah sumpuk dengan anime-anime lama yang ada namanya yang emang isekai walaupun beberapa isekai juga ada yang main di parodi Betul. cuman tapi ada yang bagus banget juga kan meskipun Betul. udah bawa parodian. tapi ya gimana ya kalau bisa udah berlatar belakangnya tentang isekai lagi tuh kayak hanya malas banget lah apalagi dengan judulnya yang panjang banget itu Udah lama nggak ada anime yang konsepnya tuh kayak Saiki Kusuo. betul nah itu tuh bener-bener sebuah hal yang kita Fresh comedy inginkan banget betul ya. Saiki Kusuo, terus dari Shikokusei no Nichijo. Ya. Nichijo. Betul. Wah, itu Dan- tuh anime sekolah terbaik tuh gak ada, gak lucunya tuh. dan juga secara visual pun ya namanya pembaruan visual di era sekarang itu pasti menyesuaikan dan ketika kita melihat asobi-asobase walaupun mereka dengan visual seperti itu maksudnya tidak terlalu effort lah cuman itu menjadi sebuah keunikan juga kan kalau ini nih lebih ke sentuhan yang modernisasinya secara visual ya dan juga storyline-nya juga tetap masih kita bisa nikmati kayak Gintama sebenarnya walaupun Gintama itu ada beberapa hal yang animenya tuh bener-bener satu episode tuh bener-bener random gitu kan beberapa episode Emang Ang utama itu cuma beberapa episode beberapa episode. Dari 700 kah? Mungkin 700 atau 800 episode tuh. betul 300. Enggak. Oh iya 700 benar. berapa? 700. Ya, 700-an episode tuh dia season apa? Mungkin Ang ada tuh utamanya cuma 500-annya tuh komedi doang betul 300-nya baru Iya. story. tapi kita masih bisa menikmati Menikmati, dengan betul. story-nya Iya, gitu
banyak walaupun emang selingan episode ke arc intinya tuh bener-bener jauh banget ya sama apa episode komedi-komedinya. Cuman kita masih bisa menikmati lainnya gitu dan juga bagusnya Gintama sih dia memisahkan storyline yang kita bisa nikmatin sama yang emang mau nyari komedinya bener-bener ditonton tuh 700 episode itu bisa gitu kan. Dan fun fact-nya dari anime ini, tambahan dari Sahrul tuh, Shinohara Kenta Aldrin. Katanya dia yang nulis Witch Force tuh yang Skate Dance. Betul. Itu ya pantas emang bawa sensasinya sama. Komedi itu balik lagi Betul. Karena ya apa ya, yang orang lihat sih kalau misalkan dari cerita mana ya Pit ya, berarti memang apa ya, sasarannya tuh nggak banyak. Emang kayaknya memang orang-orang terdahulu dipanggil untuk menonton ya anime ini. Orang-orang tua yang kayaknya tidak bisa menonton lagi anime, saya harus pensiun dari dunia peranimean ini. Ternyata kita dibalikan lagi dengan era-eranya Skate Dance gitu kan. Ya mana ya kita bisa menikmati itu dan enjoy gitu kan. Itu sih kayaknya gitu doang. Dan tapi orang juga notice satu hal yang menarik lagi dari si Witch Watch. Apa tuh? Dia tuh kan openingnya Yoasobi. Betul. Nah, mas saya tuh entah kenapa di opening ini itu kayak bukan lagi Yoasobi yang kita kenal. Udah kayak emang bener-bener kayak kita dengan Vocaloid. Betul. Suara si Lailasnya tuh kayak lebih di pitch-nya dinaikin lagi. Ya. Padahal si Yoasobi sendiri tuh udah enak ya. Udah enak kan. Tinggi itu bro. Dia pitch-nya dinaikin lagi. Dia berubah menjadi Yoasoy. Menurut kita ya masing-masing anime di musim ini yang paling bagus menurut kita itulah yang kita sebutin. Kalau nggak terima ya bisa komen di bawah. Sebenarnya banyak juga sih anime-anime yang bagus di musim ini. Sebenarnya kayak Windbreaker juga. Ya Windbreaker tuh dari segi actionnya lebih baik dari anime action yang lain lah. Fightingnya juga suka sebenarnya Ranger itu kan. Iya. Terus ada apa tadi? Enen Sabutai. Aku juga suka Enen Sabutai. Walaupun endingnya di manga itu bajingan ya. Ternyata dia yang nyiptain dunianya Solitaire. Itu sih Aji gue sih kayak Aji manga kayaknya udah hilang arah kemana ya. Emang zamannya tuh kayak harusnya kan biasanya kan futuristik kan. Masa itu dari zaman kita yang sekarang itu pindah ke anime. Jatuh banget anjir. Terus tiba-tiba jadi Solitaire itu kayak malah jatuhnya zamannya turun. Betul. Malah Solitaire tuh ya zaman-zamannya medieval yang mana kayak emang jadi balik ke kerajaan Inggris gitu. Betul. Era-eranya dark age anjir. Spoiler ya buat kalian. Tapi nggak mungkin sih kan nonton Solitaire sih. Iya sih. Betul. Ya buat orang tua ya khususnya. Orang tua, betul. Ini konten khusus orang tua guys. Nah menurut kalian nih buat para Hakomodachi di rumah, anime musim ini musim apa? Spring 2025 terbaik menurut versi kalian itu apa? Bisa kan komen di bawah. Iya betul. Bang, mana nih? Anime gua nggak ada. Iya. Sebutin animenya. Jelasin ke kita. Jika kalian pengen membantah bang, ini nggak rame bang, gitu. Bisa komen juga di bawah, nggak apa-apa. Kami menerima kritik dan saran, tapi kita komennya nanti bakal dibalas dengan hujatan juga. Betul. Gak bercanda guys. Atau nggak ada yang ngomong, wah orang-orang nganggur, iya betul kita nganggur. Betul, kita nganggur betul. Sangat betul. Selalu ada ya. Power kita yang terbaik. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya channel ini. Gitu ya. Kalau misalnya mau sawernya link ada di bawah. Juga kalau misalnya mau join Discord kami ada di bawah juga. Sebelum kita juga digoreng sama para netizen tentang anime-anime yang kita sebut. Ayo lupa closing-nya gimana? Alangkah lebih baiknya kita lanjut di konten selanjutnya dari bentar. Bentar. Ada satu lagi sebenarnya yang kita lupain adalah follow-followan. Sama kita lupa lagi. Kita emang dibongkar spare sih ya? Ya, jangan lupa di follow juga Instagram kita karena bakal ada yang menaik juga di Instagram juga di TikTok dengan komedi kita. Judul Instagram kita Hakomedia. Jelas. Kocak. Kalau TikTok Hako.project. Jangan lupa di follow, bro. Apalagi tadi closing gimana? Tadi udah foto. Kembali lagi di konten kita bentar. Ya. Tunggu terus. Ya tunggu terus di konten kita dan kita bakal banyak hal-hal yang baru juga di konten kita. Biasa konten kita selanjutnya. Iya. Dan tekan terus saja di Bongkar Spare Part.